So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak banget dari kalian yang request untuk Bang, review dong Realme 6. Bang, udah keluar 1 bulan lebih nih, mana reviewnya? Jadi iya, kita akan buatin video full review Realme 6 ini. Jadi make sure kalian siapin kuota kalian karena ini bakalan panjang banget videonya. Karena gue akan bahas apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya seperti biasa. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Bagian layar dapat peningkatan yang major. Ada 2 poin yang akan gue bahas. Pertama di bagian desain layarnya. Iya, nggak pakai water drop notch lagi, melainkan pakai single punch hole yang lebih kelihatan keren dan kekinian. Terus rasionya pakai 20:9 dan ukuran layarnya sekarang di-upgrade jadi lebih besar lagi, yaitu 6,5 inch. Tapi surprisingly masih oke di tangan, compact ya, karena itu tadi rasionya pakai 20:9. Nah, untuk resolusi layarnya sendiri tentunya pakai Full HD Plus yang sangat tajam dengan tipe layarnya pakai IPS LCD sehingga warnanya juga udah bagus. Nah, hal kedua yang sangat major lagi yaitu soal refresh rate-nya. Iya, pakai 90Hz kayak Realme 6 Pro kemarin. Jadi apapun yang kalian lihat dan lakukan animasi sana-sini itu berasa mulus dan lancar. Ya, ini mesti dicobain secara langsung sih karena biar bisa lihat perbedaannya. Terakhir, untuk ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan juga seperti biasa. Bodi material di HP ini tidak ada perubahan sama sekali dibanding Realme 5 Pro kemarin. Frame dan back covernya masih terbuat dari polikarbonat yang sama-sama solid. Tapi sekarang lebih enak digrip karena pinggir kiri kanannya dibuat lebih melengkung lagi. Walaupun bodi di HP ini lebih berasa tebal sedikit dan beratnya nambah jadi 193 gram. Tapi sering kalian pakai setiap harinya otomatis akan terbiasa kok. Nah, soal desain gimana? Ya, ada perubahan lagi dan ini beda banget. Finishing desainnya masih terbuat kayak kaca asli, tapi untuk patternnya sekarang pakai comet pattern yang kelihatan keren dan beda aja. Jadi bukan pakai crystal effect lagi, walaupun memang soal preferensi gue suka di crystal effect sih karena lebih kelihatan beda aja. Tapi again, ini hanya preferensi. Oh ya, terakhir HP ini masih sediain free jelly case bawaan ya. Chipset di HP ini dapat peningkatan yang sangat major kalau kita ngomongin soal CPU clock-nya. Ya, GPU-nya juga ada dapat peningkatan, tapi nggak se-major di CPU clock-nya. Dan yes, HP ini sekarang menggunakan Helio G90T dengan sistem fabrikasinya itu 12 nanometer. Ya, walaupun nggak se-efisien di Snapdragon 712, tapi buat kalian yang suka performance ngebut dan kencang, ini oke banget sih. Bahkan Antutunya juga bisa hit di angka 289 ribuan. Dan sama-sama kita tahu kalau main game PUBG menggunakan prosesor ini atau chipset ini bisa dapat settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate tertinggi ada di ekstrim atau lock di 60 fps. So far selama gue main di HP ini, konsistensi FPS bagus, frame drop signifikan gak berasa, gyroscope lancar, walaupun memang kalau kalian main game berjam-jam ya suhunya akan berasa hangat panas-panas gitulah. Tapi yang penting lancar. Dan bahkan sekarang pun game space-nya di-upgrade sehingga bisa record internal sound dan bisa enable front facing camera buat nge-record reaksi kalian ataupun berinteraksi, cocok buat YouTuber gaming pemula tanpa harus beli kamera tambahan. Jadi budget 3 juta kalian bisa record gameplay dan record kaliannya langsung. Nice ini. HP ini punya 2 varian yang masuk di Indonesia, yaitu 4/128GB dan 8/128GB. Yes, sekarang HP ini nggak punya opsi 64GB lagi, yang artinya udah di-upgrade 2 kali storage untuk varian terendahnya juga. Mantep sih, teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X dengan internal memorinya juga pakai UFS 2.1. Jadi gue pakai multitasking di HP ini lancar dan efisien banget lah. Pokoknya LPDDR4X ini terkenal dengan efisiensinya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngeload aplikasi yang sama selama tidak ditutup di background, itu bisa ngeload tanpa nunggu loading ulang. Terus buka tutup aplikasi lancar, dan yang pasti UFS 2.1 ini bakalan ngaruh buat akses file sana sini dan untuk shutter speed di kameranya. So far gua tidak ada komplain dan puas banget sih. Software di HP ini udah run di Android 10 tentunya dengan tampilan antarmukanya menggunakan Realme UI terbaru juga. Jadi notification center sekarang lebih gampang banget digunain pakai satu tangan. Icon-icon di setting lebih kelihatan simple, minimalis dan berwarna. Terus icon-icon shape atau bentuk iconnya sekarang bisa di-adjust atau diatur sesuai preferensi kalian masing-masing. Dan yang terakhir, gue suka banget, full gesture stock Android 10 tersedia. Jadi pindah switching aplikasi sana sini bisa
bisa berjalan dengan fluid, mulus, dan ini easy access banget lah pokoknya. Buat kalian yang nggak suka ribet-ribet, ini cocok lah. Dan terakhir, buat kalian concern seberapa sering sih Realme kasih update? Jawabannya menurut gua Realme sering sih. Selama pakai HP ini udah 3 kali software update yang gue terima, dan salah satunya major, nanti gue akan bahas di bagian videonya. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera dengan primary lensnya menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Samsung GW1 ISOCELL. Jadi nggak pakai resolusi 48 megapiksel kayak di Realme 5 Pro kemarin, atau gampangnya di-upgrade lah. Terus lensa kedua 8 megapiksel ultra wide angle dengan tangkapannya 119 derajat, terus 2 megapiksel black and white portrait lens, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylightnya gimana? Menurut gua hasil fotonya overall udah bagus. Detailnya dapet, depth of field-nya bagus, dynamic range-nya bagus, dan warnanya juga udah oke sampai ke lensa ultrawide-nya. Ya walaupun memang dalam segi ketajaman atau detailnya turun, tapi nggak masalah, yang penting warnanya bagus. Overall gua nggak ada komplain di kondisi daylightnya. Sedangkan di low light sekarang gimana? Menurut gua hasil foto normal di mode auto aja udah bagus. Detailnya dapet, warnanya natural, pokoknya ini oke banget. Tapi kalau dirasa kurang kontrasnya naik, terus kurang detailnya, ya tinggal aktifin aja fitur Super Nightscape sehingga detailnya dapet dan warnanya bisa lebih ngangkat. Walaupun memang gua masih bisa berharap lagi Nightscape-nya diimprove karena noise-nya sedikit berasa dibanding mode auto atau mode normalnya. Jadi ya selebihnya sih gua nggak ada komplain. Dan bahkan Nightscape-nya juga bisa jalan di lensa ultrawide-nya juga sih. Dan sekarang gue akan bahas kamera depannya. HP ini punya resolusi 16 megapiksel yang hasil fotonya bagus, walaupun kalau dalam soal skin tone di kondisi indoor, yaitu kurang mendekati, masih kelihatan pucet aja. Tapi kalau soal di outdoor, yaitu hasil fotonya udah natural. Tapi intinya gue nggak kecewa sih, karena bokehnya rapi, terus detailnya masih dapat, beautify bisa mati sampai 0, pokoknya udah oke banget. Bahkan Nightscape-nya pun juga bisa jalan di kamera depannya. Ini sesuatu fitur kecil yang harus di-appreciate, karena ini HP mid-range loh. Kalau soal perekaman video, kamera belakang di primary lens-nya itu udah stabil, bahkan pakai banget. Gua record di kondisi sambil jalan, itu hasil video jitternya nggak berasa dan detailnya juga masih dapat. Dan seperti yang tadi gue bilang, di bagian software update ada penambahan fitur yang major, namanya Ultra Steady. Jadi buat kalian yang suka nge-record tapi sambil lari-lari dan perlu ekstra stabilisasi tanpa harus beli gimbal tambahan, ya fitur ini handy sih. Pokoknya dalam satu HP ini oke banget, komplit untuk HP mid-range. Hasilnya seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Kapasitas baterai di HP ini dapat peningkatan sebesar 265 mAh atau jadi pas di 4300 mAh, yang lumayan lah upgrade-nya. Bisa nambah screen on time berapa menit sampai 1 jam. Oh ya, ngomongin screen on time, rata-rata yang gue bisa dapat itu bisa nyentuh di angka 7 sampai 9 jam 50 menit atau 40 menit yang paling lama. Itu udah gue lock di refresh rate 90Hz dan hasilnya awet loh ya. Jadi misalkan kalian mau pakai tempur dari pagi sampai malam, ya nggak usah sering-sering ngecharge deh. Tapi nanti balik lagi sih, tergantung penggunaan masing-masing. Jadi gue hanya memberikan gambaran, karena kalian bisa lebih casual atau lebih intens dibanding gue. Peningkatan paling major menurut gue ada dalam soal chargingnya. Bukan pakai full flash charge 3.0 dengan max output 20 watt lagi, tapi di-upgrade jadi full flash charge 4.0 dengan max outputnya 30 watt. Iya, 30 watt. So far sampai pas video ini dibuat, Realme adalah HP termurah yang bisa nikmatin fitur ngecharge sengebut ini dengan portnya pakai port Type-C. Jadi gue coba ngecharge dari 0 sampai 100% dalam kondisi mati, itu bisa makan waktu 60 menit. Tapi kalau dalam kondisi nyala, gue ngecharge dari 5 sampai 100%, makan waktu 1 jam 5 menit, yang ngebut banget untuk kapasitas baterai 4300 mAh loh ya. Dan bahkan bricknya juga udah di-include di dalam box pembelian, sehingga kalian nggak perlu beli terpisah lagi atau keluarin ekstra duit lagi. Posisi fingerprint di HP ini nggak lagi di bagian belakang tengah atas, tapi sekarang udah nyatu sama tombol powernya, yang jauh lebih convenient untuk unlocknya, karena tinggal tap, langsung masuk dengan performanya yang sangat cepat plus akurat.
Gue suka sih penempatan posisi fingerprint seperti ini. Dan untuk fitur face recognition-nya sendiri juga udah cepet. Sampai kadang gak ada apa-apa langsung masuk aja ketika detect muka gue. Dan seperti kayak Realme 6 Pro kemarin, ada satu yang gue suka. Animasi unlock-nya itu keren. Speaker di HP ini masih menggunakan single bottom firing speaker. Tapi surprisingly, kualitas suaranya tuh bagus. Bassnya berasa, suaranya kencang, treble-nya berasa dikit. Dan ini dia live test di kekuatan 100%, gua play langsung ya. Gimana? Tapi kalau menurut kalian masih kurang nendang atau kurang greget, tenang, kalian bisa colokin earphone atau headset kabel kalian karena HP ini masih punya fitur jack 3.5 atau port jack 3.5. HP ini untungnya masih membawa triple slot tray soal expansion-nya. Iya, bisa dipakai dual nomor yang udah support dual 4G plus VLTE asalkan providernya support dan nambahin memori sampai 256GB kalau dirasa internal memori 128GB-nya kurang cukup. Intinya kalian bebas upgrade tanpa harus korbanin slot manapun. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Realme 6 ini dan yang udah di-upgrade dari Realme 5 Pro sebelumnya. Tapi karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kekurangan pertama. Sepertinya gue kurang beruntung, unit yang gue pegang sekarang ini ada isu delay touch-nya yang cukup ngeganggu kalau dipakai main game. Tapi ingat, ini delay touch bukan multi-touch issue. Jadi buat kalian yang suka main game PUBG pakai 4 jari ya akan aman. Hanya masalah di responsitivitasnya yang kurang sensitif aja. Tapi sebenarnya yang kena juga nggak banyak dan ini bisa diselesaikan lewat software update mendatang. Jadi Realme semoga bisa di-fix secepatnya ya. Perekaman video di kamera belakang primary lens-nya itu udah stabil seperti yang gue bilang tadi. Tapi sayang untuk di lensa ultrawide tuh rasanya nggak seperti yang gue harapkan. Memang sepertinya ada AIS juga gue rasa, tapi nggak berasa mulus aja. Gue berharap semoga ini bisa di-fix. Dan untuk kamera depannya juga belum ada AIS-nya, masih shaky, nggak stabil kayak di Realme 5 Pro kemarin. Jadi gue berharap semoga ini bisa dinambahin AIS dan bisa dibenerin AIS untuk lensa ultrawide-nya ya. Fitur LED notification sayangnya masih belum ada juga di HP ini. Jadi kalau misalkan ada notifikasi yang masuk dan ke-miss, ya gue nggak akan tahu kecuali gue ngecekin secara manual. Gue berharap semoga di next HP Realme yang masih pakai IPS LCD, minimal fitur LED notification bisa tersedia lah ya. Bang, fitur NFC di HP ini ada nggak? Jawabannya masih belum ada. Jadi buat kalian yang udah kebiasa dengan fitur NFC, ya ini akan jadi sesuatu yang deal breaker. Tapi buat kalian yang jarang atau nyaris gak pernah gunain fitur NFC, ya harusnya aman-aman aja sih. Tapi gue berharap semoga di next HP Realme yang mid-range, fitur NFC udah bisa ada deh. Ya ini bukan kekurangan sama sekali, tapi melainkan hanya harapan gue aja sama kayak di Realme 6 Pro kemarin. Kan posisi fingerprintnya itu udah nyatu sama tombol power. Semoga bisa diupdate ditambahin fitur yaitu bisa swipe fingerprint for notification. Jadi akses notifikasi atau control panel jadi lebih handy aja. Semoga ini bisa dibawa ya. So guys, itu dia video full review Realme 6 dari kita. Ya, HP ini dengan gampangnya bisa gue rekomen ke kalian yang emang nyari performance ngebut, terus charge ngebut, kamera bagus, tapi dengan harga yang affordable. Ya ini cocok, apalagi buat kalian yang punya budget pas-pasan di 3 jutaan, tapi masih bingung consider untuk ambil Realme 6 Pro-nya. Ya nggak masalah sih, Realme 6 ini sendiri juga udah ngebut dan nggak kalah bagusnya. Intinya sih HP ini worth it dibeli dengan opsi atau harga 3 jutaan. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.